Shalom, salam sejahtera, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ada kesempatan lagi bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kitab Ibrani pasal 10 ayat 19, 22 sampai 24. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema 3 macam seruan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat populer, yang sering kita dengarkan. Tetapi persoalannya, apakah kita sudah melakukannya? Nah, itu sebabnya saya menyebutnya sebagai seruan. Seruan yang memang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Di masa perjanjian lama, orang beribadah di bait Allah. Di dalamnya ada ruang maha kudus sebagai simbol kehadiran Allah. Hanya imam besar yang boleh masuk sekali setahun dengan syarat bahwa dia harus membawa darah korban persembahan pada hari raya pendamaian. Penulis kitab Ibrani beranggapan bahwa pembacanya sudah mengetahui semuanya, bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka semua imamat ataupun peraturan ini itu sudah digenapi. Maka sekarang akses untuk berjumpa dengan Allah itu sudah terbuka bagi setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, mari kita perhatikan ada 3 macam seruan yang disampaikan oleh penulis Ibrani dalam bagian ini. Pertama, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan kepastian iman yang penuh. Perhatikan ayat 22. Di sana disebutkan bahwa akses kepada Allah itu merupakan hak istimewa yang paling mengagumkan. Adakah yang lebih mengagumkan daripada kita bisa memiliki hubungan langsung dengan Allah? Saya yakin tidak ada. Yang kedua disebutkan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ayat 23. Pengharapan Kristen berfokus pada kedatangan Kristus dan kemuliaan yang menyertainya. Tapi bagaimana kita dapat berpegang teguh pada pengharapan ini ketika begitu banyak orang, bahkan juga yang notabene sudah di dalam gereja, telah menyerah? Banyak orang sudah menyerah. Maka hanya ada satu jawaban, yakni bahwa kita harus tetap meyakini bahwa Ia, Tuhan yang menjanjikannya setia. Jadi kesetiaan Tuhanlah menjadi dasar bagi kita tetap memiliki pengharapan. Ketiga, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ayat 24. Penulis surat Ibrani jelas beranggapan bahwa para pembacanya mengalami kekenduran di dalam persekutuan. Maka harus kembali saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Inilah saudara-saudara 3 seruan kehidupan Kristen yang di dalamnya kita dipanggil bahwa kita punya akses langsung kepada Allah melalui iman, bahwa kita punya pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali, tetapi juga kita punya tugas untuk saling mendorong, saling menguatkan di dalam kasih. Inilah segitiga IPK, iman, pengharapan, dan kasih, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam pertumbuhan rohani kita. Maka saudara dan saya, mari kita sama-sama meningkatkan IPK kita.
Kalau dalam studi disebutkan indeks prestasi kumulatif, tetapi dalam bagian ini IPK, iman, pengharapan, dan kasih, harus kita tingkatkan supaya kehidupan kita lebih lagi menjadi berkat seluas-luasnya bagi banyak orang dimanapun kita berada, dan di atas semuanya Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh di dalam iman, sungguh-sungguh di dalam pengharapan, sungguh-sungguh di dalam kasih, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kami memiliki hak istimewa untuk berjumpa dengan Tuhan, dan itulah hal yang paling mengagumkan di dalam hidup kami. Karena itu tolong kami supaya kami tetap bersyukur, kami tetap bertekun di dalam Tuhan, supaya kehidupan kami lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.